sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah beberapa kali memberi kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi dalam acara. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin-tabiannya, dan mudah-mudahan sampai umatnya di akhir zaman kelak. Iya. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah acara diseminasi CGP Angkatan 11 yaitu Bu Cita sama Pak Nardia bisa berjalan lancar. Ya Bapak Ibu, acara ini sengaja dibuat untuk aksi nyata diseminasi budaya positif, di mana ini adalah salah satu tugas dari CGP, di mana CGP itu harus mengajak rekan-rekannya untuk menyebarkan tentang budaya positif gitu. Jadi mohon perhatiannya dan mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar kita ya, kenal ya. Sebenarnya ini 1 jam full ya, tapi bisa dibagi 2. Nanti pematerinya ada 2, yaitu Bu Cita sama Kang Arya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf TU, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir ya pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 bersama saya Cita Asmarani dan rekan saya Bapak Asmaria. Masih semangat Ibu Bapak? Mau saya cek dulu ya semangatnya. Ketika saya bilang SMP Negeri 5 Cilacap, jargon SMP Negeri 5 Cilacap itu apa? Siap. SMP Negeri 5 Cilacap. SMP Negeri 5 Cilacap. SMP Negeri 5 Cilacap. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya baik, masih semangat ya. Nah, di sini ada kesepakatan forum diseminasi ya dengan kelancaran acara diseminasi. Yang pertama ada menjadi pendengar yang baik. Ya, sepakat? Menghormati orang lain. Sepakat? Ada lagi yang mau ditambahkan? Berpartisipasi. Ya, berpartisipasi. Bisa ditambahkan? Ada lagi? Atau sudah cukup? Boleh minum. Oh, boleh minum. Ya, boleh minum. Ya, boleh izin ke toilet kan ya. Boleh minum. Ini kesepakatan kita di forum diseminasi ya. Bisa disepakati Bapak Ibu? Lanjut. Nah, perkenalan ya. Pasti Bapak dan Ibu juga sudah kenal siapa saya, tapi saya mau perkenalan lagi aja ya. Perkenalkan nama saya Cita Asmanani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi. Nah, Bapak Ibu guru, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Nah, apa sih yang terbesit atau terbenak di hati Bapak Ibu gitu? Budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Mentaati peraturan. Oke, ada lagi? Berbuat baik.
berbuat baik. Ada lagi? Ya, disiplin. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan memaparkan beberapa materi tentang budaya positif ya. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Silakan. Nah, kita akan membahas disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih? Disiplin, kata disiplin, apa? Disiplin. Ya, mematuhi peraturan. Baik. Tepat waktu. Ada lagi sesuai aturan. Ya. Dan ternyata arti kata disiplin itu, nah di sini, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya Bapak Ibu. Jadi di sini belajar mengontrol diri, disiplin itu ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kita itu sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya Bapak Ibu. Jadi memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya, lanjut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini motivasinya intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi misalkan contoh ya, anak-anak itu misalkan ada anak selalu tepat waktu, hadir tepat waktu gitu ya. Mungkin dia itu karena takut hukuman atau takut sama guru. Nah, berarti itu motivasi apa? Dari luar, betul, ekstrinsik ya, karena takut gitu. Berarti belum sadar dari diri sendiri. Nah, itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi ekstrinsik ya. Jadi contoh ya, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ketika ke sekolah, datang ke sekolah mengajar, itu karena takut sama Bapak Kepala Sekolah atau dari diri sendiri, sadar dari diri sendiri? Nah, berarti Bapak Ibu belum ada kesadaran dari diri sendiri. Ayo kita sama-sama ya belajar sadar diri sendiri ya. Karena tujuan kita sebagai pendidik itu apa tadi? Tujuan kita sebagai pendidik apa tadi? Mengajar. Menumbuhkan motivasi intrinsik untuk tujuan yang lebih baik ya. Berarti ini yang kedua masih ekstrinsik. Nah, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi apa? Iya, betul. Ini motivasi intrinsik. Jadi adanya kesadaran diri gitu, tanpa takut dihukum. Ya, itu yang harus ya ada pada diri murid kita juga ya, murid dan diri kita. Apalagi kita sebagai guru harus menjadi tauladan ya, contoh yang baik untuk anak
kita. Ya. Ibu. Ya, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Ya. Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Iya, menghindari kecelakaan atau keselamatan. Ya. Takut panasan. Takut kepanasan. Apalagi modis. Ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Supaya bersih atau kebersihan. Coba kita lihat. Ya. Nah, nilai-nilai tadi keselamatan ya atau kesehatan atau kebersihan ya yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, di sini menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri, katanya ya. Memotivasi seseorang dari dalam ya, atau memotivasi secara intrinsik ya. Jadi kesadaran dari dirinya sendiri ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi perbedaannya kan kalau peraturan itu biasanya ya tanpa melibatkan murid, biasanya hanya guru saja yang membuat peraturan. Nah, kalau sekarang keyakinan kelas itu bersama-sama. Jadi murid juga mengerti gitu ketika membuat kesepakatan, oh ini tempatnya buat ini ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif dalam kelas. Kalau peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Itu perbedaannya. Nah, itu tadi kan nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Dan di sini ada juga toleransi, rasa hormat, ya. Ada keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Contoh ya, contoh nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ada yang sudah membentuk keyakinan kelas di kelasnya? Bapak Ibu, bisa diceritakan bagaimana prosesnya? Ayo, terusin. Ayo, bagaimana prosesnya? Prosesnya bagaimana, Bu? Langkah-langkahnya? Ada yang lain? Ya, Bu. Ya, boleh Bu Maya. Yang pernah saya lakukan ketika membuat pembentukan keyakinan kelas, yang kita sepakati dulu apa aja yang akan menjadi keyakinan di kelas kita. Jadi setiap anak memberikan kontribusi atau menuliskan dalam selembar kertas, nanti kita tempel, nanti sama kita atau sama gurunya itu akan dipilih mana yang masuk disiplin, mana yang masuk apalagi kebersihannya gitu.
Ya, baik. Terima kasih Bu Maya. Ada lagi yang sudah membuat keyakinan kelas? Dede. Ya, boleh. Bertanya dulu ya pada siswa apa impian kelasnya yang dibuat biar kelasnya itu nyaman dan tenang saat pembelajaran. Kemudian saya masukkan ke dalam keyakinan kelas, tapi yang bernilai positif ya Bu, enggak dengan yang negatifnya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Dede. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Ya, baik. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, benar ya. Yang tadi yang pertama mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan dulu ya, Bapak Ibu. Yang perlu disepakati di kelas. Jadi anak-anak menulis misalkan satu peraturan saja yang menurut kalian apa sih yang membuat kelas kita itu aman, nyaman dan menyenangkan. Satu peraturan dan mereka tulis nah di sini mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Nah, nanti ditempelkan atau dibagikan apa sticky note ya untuk menulis peraturan. Nanti ditempelkan di papan tulis ya. Setelah itu mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Ya, tadi ditempelkan di papan tulis. Selanjutnya, nah ini susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Biasanya kalau dalam peraturan itu kan jangan buang sampah sembarangan ya. Ada kata apa? Jangan. Berarti kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya ya. Apalagi coba peraturan. Jangan telat masuk kelas. Berarti kalimat positifnya apa? Datanglah tepat waktu. Nah, nanti seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bikin dulu peraturan. Sesudah peraturan diubah ke kalimat positif terlebih dahulu. Ya. Setelah diubah ke kalimat positif, nah di sini tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Dicek lagi ya Bapak Ibu. Takutnya nanti masih ada yang berupa peraturan belum menjadi kalimat positif. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan yang tadi itu. Ya, apa saja tadi nilai kebajikan? Disiplin. Terus nilai kebajikan tadi? Toleransi. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu bisa disatukan menjadi satu keyakinan. Ya. Jadi nilai kebajikannya itu apa? Saling menghormati. Saling menghormati. Ya. Iya, jadi satu keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Ya. Selanjutnya. Nah, sesudah ditulis nilai-nilai kebajikannya, tinjau lagi keyakinan kelas secara bersama-sama ya. Nah, sebaiknya keyakinan kelas itu jangan banyak ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan banyak susah diingatnya ya. Antara 3 atau 7 prinsip atau keyakinan ya. Terus selanjutnya setelah keyakinan kelas dibuat, nanti bisa ditempel ya, ditempel tetapi harus ditanda tangani oleh siapa? Oleh siswa dan juga kita sebagai guru ya, wali kelasnya ya. Berarti kita di sana setelah ditanda tangani berarti kita sudah sepakat ya membuat keyakinan
keyakinan kelas. Nah, di sini juga keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kalau bisa pas lawang atau masuk tehnya tempelkan ke jeblat. Jadi ingat gitu. Mungkin itu untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bisa dilanjut. Nah, ini contoh ya rekapan keyakinan kelas. Tadi kan yang di sebelah sini apa tadi? Peraturan. Dilarang datang terlambat, itu peraturan. Diubah ke kalimat positif. Jadi hadir di sekolah tepat waktu. Yang ini apa yang di dalam kurung? Nilai kebajikan, yaitu disiplin. Nah, terus selanjutnya tidak boleh mencontek, berarti mengerjakan tugas dengan jujur. Nilai kebajikannya kejujuran. Terus jangan mengambil barang yang bukan miliknya. Kalimat positifnya menggunakan barang milik teman dengan izinnya. Nilai kebajikannya sportivitas. Dan selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh untuk nanti peraturan keyakinan kelas ya di kelasnya. Mungkin itu saja dari materi. Terima kasih kepada teman saya Bu Cita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan ya. Perkenalkan, nama saya Arya, saya dalam guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Baik Bapak dan Ibu, meneruskan tadi yang teman saya sudah bahas tentang budaya positif. Tadi sudah dibahas tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas. Dan sekarang giliran saya yaitu untuk membahas atau melanjutkan tentang materi yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu, ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu apa? Makan, betul. Apa lagi? Kesenangan, betul. Uang, betul. Apa lagi? Kesehatan, betul. Oke, lanjut. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Di mana bertahan hidup itu tentunya kita perlu makan, ya, segala macam. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Dan yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Ya, belum Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu. Setiap perilaku siswa, ya, perilaku siswa yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau peraturan itu mempunyai tujuan, di mana tujuan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap perbuatan baik itu yang bertentangan atau tidak bertentangan setiap siswa itu dilakukan dengan satu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Baik, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada studi kasus, ya. Saya bacakan. Pak Ahmad, guru wali kelas 81, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Jadi si Agus ini bikin bingung Pak Ahmad ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Ahmad, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Tidak membawa bekal. Betul, tidak membawa bekal, tidak membawa uang, apalagi Tidak punya beras. tidak punya beras, mencari perhatian.
Apalagi? Kesenangan. Kesenangan. Disegani. Pengen disegani. Baik. Jaspres. Ya, lanjut. Nah, di sini alasan Agus yang pertama, jika Bapak Ibu tadi menjawabnya atau misalnya Agus itu ditanya, oh karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal atau uang jajan, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa kebutuhan Agus itu melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup, jadi kita akan lebih mudah dalam mengatasinya. Misalnya kita memberikan bekal atau misalnya memberikan uang jajan tapi jangan terlalu sering gitu. Atau bisa juga dengan berbicara secara langsung kepada orang tuanya gitu. Oke, lanjut tuh. Nah, alasan Agus yang kedua ini, jika ditanya Agus karena ia merasa senang. Ya, karena merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Nah, jika jawaban Agus demikian, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang Agus penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si Agus ini ya jika misalnya tidak diperhatikan, ya, nah dia jika tidak diperhatikan berarti dia membutuhkan kasih sayang, ya, bukan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kemungkinan kita cara menyelesaikannya dengan cara memperhatikan potensi Agus. Bisa dilakukan di sekolah, misalnya dia dijadikan sebagai pemimpin kelas atau misalnya jadi pemimpin upacara, yang penting dia diperhatikan. Oke, selanjutnya lanjut. Nah, alasan Agus yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Agus sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jika jawaban Agusnya seperti itu karena pengen temannya itu merasa takut, ya, dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan dasarnya itu yaitu kekuasaan. Nah, kita akan lebih mudah cara mengatasinya yaitu dengan dia memberikan misalnya jadi pemimpin upacara, berikan dia sebuah tanggung jawab yang untuk memimpin, baik itu memimpin kelas, memimpin upacara, ataupun misalnya jadi ketua panitia kegiatan di sekolah seperti 17 Agustus, OSIS dan segala macam. Kayak gitu. Nah, alasan Agus yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawa ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Jadi si Agus ini bosan dari rumah teh telur terus gitu. Nah, betul. Jadi itu aja bekal yang dibawanya. Berarti Agus sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dia bisa kita bisa menyelesaikan dengan cara makan bersama-sama, saling tukar lauk ketika makan bersama dan segala macam. Ya, betul. Lanjut, Bu. Ya, betul. Alasan yang kelima ini, alasan Agus yang kelima, karena ia melakukannya dengan alasan iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, jadi dia itu melakukan hal tersebut, dia memaksa teman-temannya untuk membagikan bekal itu karena iseng, dan dia sangat menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ketika marah itu lucu, ya. Nah, maka dari itu Agus sedang berusaha memenuhi kebutuhan tentang kesenangannya. Jadi gitu, melihat teman-temannya yang marah, ekspresinya itu kayaknya lucu gitu ya, betul. Nah, lanjut.
Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada posisi kontrol restitusi. Nah, kalau kita abaikan kata restitusinya, yaitu posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol itu seperti apa? Memposisikan kita mengontrol seseorang. Ya, memposisikan kita untuk mengontrol seseorang. Apa lagi? Mengawasi. Oke, lanjut. Nah, 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama guru sebagai penghukum, di mana ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita di posisi menghukum, kita memberikan disiplin dengan cara menghukum. Yang kedua, yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, jadi menjadikan anak itu sebagai perbuatannya itu dibikin anak itu merasa bersalah atas perbuatan yang telah ia lakukan. Selanjutnya yang ketiga itu guru sebagai teman, dan yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, Bapak dan Ibu, belakangan ini posisi mana yang paling sering Bapak Ibu pakai dalam kegiatan belajar mengajar? 1 dan 2. Oh ya, guru sebagai penghukum dan 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu di sini ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, yaitu kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri. Di mana ini guru berbuat satu, misalnya kalau sebagai penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu termasuk menghukum. Misalnya ketika si Agus, ketika si Agus tadi yang sedang memaksa temannya untuk mengambil makanan, kita langsung menghardiknya atau memarahinya. Ya, Agus itu kamu kenapa ngambil? Itu berarti kita berada di posisi sebagai penghukum. Kita berada di posisi sebagai penghukum. Nah, yang kedua membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa atau bapak kecewa. Di sini ketika si Agus tadi yang sedang memaksa teman-temannya membagi makanan itu, kita menceramahinya. Dan misalnya ibu merasa kecewa kamu sudah melakukan hal ini, berarti kita itu sudah melakukan hal yang membuat dia merasa bersalah. Dan selanjutnya kalau membuat sebagai teman itu dengan membuat alasan-alasan untuk muridnya gitu. Dia misalnya, Gus, kamu ini kenapa ngambil teman itu seperti itu? Seperti kita berbicara dengan teman. Kalau sebagai pemantau, ya kita hanya memantau atau menasihatinya saja. Kalau misalnya sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada si Agus, misalnya contohnya tadi, dengan cara misalnya apakah perbuatan itu boleh atau misalnya baik untuk dilakukan dan segala macam. Nah, posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima posisi tadi, dari mulai penghukum, pembuat rasa bersalah, ya, teman, ini yang paling bagus itu yaitu sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Dengan sebagai manajer, kita bisa menuntun siswa bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, dan hal tersebut akan muncul dari diri siswa itu sendiri. Ya. Jadi kita berada di posisi manajer itu, permasalahan atau penyelesaian permasalahan itu muncul dari diri peserta didik atau siswa. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah,
tahapan dalam segitiga restitusi ini yaitu yang pertama validasi tindak menstabilkan identitas, ya. Terus validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ada 3 tahapnya. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, menstabilkan identitas ini yaitu ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai cara untuk menstabilkan identitas atau indikasi, ya. Misalnya kita berbicara pada anak itu berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna, atau misalnya kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga gurunya atau orang tuanya akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, jadi setelah membahas ini, jadi kita harus tahu bahwa apapun yang dilakukan anak atau anak misalnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, itu sebetulnya mereka itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan dasar dia, baik itu misalnya tadi kekuasaan atau bertahan hidup, ya. Karena hal itu, ya, misalnya kebutuhan dasarnya tidak tercukupi atau tidak terpenuhi di rumah, mereka akan melakukannya di sekolah, ya seperti itu. Nah, terima kasih. Baik kepada Ibu, selanjutnya ya, baik kepada Ibu, selanjutnya kita akan melakukan refleksi dari materi yang sudah disampaikan. Ya. Yang pertama tentang perasaan. Ya. Perasaan Bapak dan Ibu setelah mendengar atau memahami materi yang sudah kami sampaikan dan Bu Cita atau dari saya sendiri, apa perasaan Bapak dan Ibu setelah mendengarkan materi ini? Ya Pak. Ya. Silakan Bu. Baiklah, saya akan menyampaikan refleksi tentang materi yang saya sampaikan. Perasaannya sangat-sangat sekali, ya. Bisa mendapatkan pengetahuan mendalam tentang segitiga restitusi dan keyakinan kelas, ya. Jadi tahu tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Saya lihat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Noling yang sudah memberikan pesan-pesannya tentang materi yang baru disampaikan. Ada lagi? Oke, baik Bapak dan Ibu, materi yang kami sampaikan itu sudah selesai semuanya. Saya berharap materi ini bisa menggugah hati kita bagaimana kita menangani peserta didik. Dan saya menyadari atau kami menyadari bahwa kami ini atau saya ini
kurang, ya, kurang dalam menangani siswa yang melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan peraturan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi daripada Bapak dan Ibu semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, acara diseminasi budaya positif sudah dilakukan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bu Cita sama Pak Narya itu kita bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran di sekolah kita. Baik itu posisi kita sebagai guru itu ada di mana tadi? Ada di mana Bapak Ibu tadi posisi kita? Seharusnya gitu. Seharusnya berarti ada di manajer ya Pak ya. Iya, kemudian dalam menangani masalah juga alangkah lebih indahnya ya ketika kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya, jadi semuanya udah pada paham mungkin ya. Mudah-mudahan Bu Cita sama Pak Narya bisa mengaplikasikannya ya Pak ya. Dan juga bisa berbagi praktik baik dengan teman-temannya. Jadi mudah-mudahan yang lain juga kalau ada kurang paham gitu bisa di balik layar nanti bertanya atau berkolaborasi dengan beliau-beliau yang ada di depan. Mungkin itu saja, tidak ada pertanyaan ya. Dan kita akan tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Cita sama Pak Narya dan juga sama rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dalam acara ini. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang mau memimpin doa. Silakan.
keselamatan kelas